Halo guys, masih ingat pernyataan Pak Yusuf Kala sekitar 12 tahun yang lalu? Ketika itu Pak JK bilang bisa hancur negara ini jika Jokowi jadi presiden. Ya kira-kira begitulah. Nah, penggalan statement Yusuf Kala ini sempat viral ya. Sebelum akhirnya Pak JK terpilih untuk mendampingi Jokowi sebagai presiden, wapres sorry, di Pilpres 2014. Nah, viralnya statement ini pun akhirnya membuat Pak JK mengklarifikasi gitu ya. Katanya rekaman itu dibuat tahun 2012 ketika Jokowi masih baru menjabat sebagai gubernur Jakarta. Dan menurutnya biarlah Jokowi sukses dulu menjabat sebagai gubernur karena kalau langsung nyapres negara bisa hancur. Begitu katanya soal statement itu. Nah, statement JK ini sepertinya tidak berbeda ya dengan pernyataan Prabowo yang mengatakan Indonesia akan bubar 2030 akibat semakin parahnya ketimpangan. Ya, walaupun keduanya sudah sama-sama memberikan klarifikasi ya soal pernyataan masing-masing, kalau kita lihat di 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, ya kok sepertinya pernyataan mereka ada benarnya ya. Kita lihatlah soal korupsi yang terus saja meningkat. Sebuah negara ini bisa akan hancur ya dan bahkan bubar jika korupsinya memang terus saja marak dan meningkat, dan peradilannya justru malah meringankan koruptornya. Nah, sepanjang tahun 2014 sampai 2023 ada 1.695 koruptor yang ditahan selama kepemimpinan Pak Jokowi. Nah, menurut penuturan ICW, setidaknya ada 791 kasus yang menjadikan 1.695 orang ini menjadi tersangka. Nah, pada tahun 2017 kasus korupsi sempat meningkat nih, karena ada 10 kasus besar, salah satunya korupsi EKTP. Nah, dalam rentang 2018-2019 ini kasus korupsi sempat menurun, namun kembali meningkat sepanjang tahun 2019 sampai 2023. Sedangkan kerugian negara atas kasus korupsi selama 10 tahun itu mencapai 230 triliun. Nah, ICW menilai kurang optimal serta maksimalnya upaya KPK ini membuat penindakan dan pencegahan terhadap perilaku korupsi membuat akhirnya indeks persepsi korupsi di Indonesia pada tahun 2024 hanya sebesar 34. Sedangkan rata-rata dalam 10 tahun kepemimpinan Jokowi indeks persepsi korupsi hanya 36,5. Nah, yang paling parah adalah Jokowi menjadikan tersangka korupsi sebagai sandera. Bahkan Erlangga Hartarto yang disebut-sebut terlibat dalam kasus mafia minyak ini harus pasrah ketika partainya dikudeta. Ya, belum lagi kalau bicara soal ketimpangan keadilan. Hukum yang tajam ke bawah, namun tumpul ke atas, dan semakin menurunnya keadilan yang ada di Indonesia juga salah satu tanda akan hancurnya negara kita ini nanti. Jika ya, kalau misalnya kita paparkan lebih detail lagi ini pasti akan panjang sih. Maka menurut saya kriminalisasi seperti yang dialami Pak Said Didu yang membela korban penggusuran PIK 2 ini merupakan salah satu contoh dari hukum yang tidak adil. Selain itu, pernah viral kan beberapa kasus pemerkosaan yang korbannya lapor ke polisi tapi malah menerima pelecehan kembali. Pertanyaan polisi saat itu, gimana rasanya diperkosa? Enak. Kenapa nggak melawan? Dan seperti itulah. Ya, kita lihatlah itulah yang saya ingat, dan kita lihat bagaimana kinerja polisi yang buruk dalam menangani kasus pemerkosaan. Bahkan pernah viral juga tentang korban pemerkosaan yang ketika lapor ke polisi malah diperkosa kembali oleh polisi yang seharusnya melindungi korban. Nah, kasus-kasus tentang buruknya kinerja kepolisian ini begitu banyak dan sudah menjadi tanggung jawab Jokowi harusnya ketika menjadi seorang presiden untuk memperbaikinya. Namun bukannya diperbaiki, ya malah memanfaatkan aparat negara untuk mengusir warga yang menempati tanah di berbagai proyek gitu ya, di proyek PSN. Bahkan ya, Jokowi juga tanpa sungkan memberikan jabatan menteri kepada Tito Karnavian dan juga mengangkat karir Listio Sigit menjadi Kapolri. Belum lagi kalau kita bicara soal ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan ya ketimpangannya. Dalam 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,2%. Pembangunan infrastruktur yang Jokowi kerjakan nyatanya tidak mampu membawa ekonomi Indonesia menyentuh angka 7% seperti yang dijanjikan. Karena pada faktanya proyek jalan tol misalnya ya yang dikebut oleh Jokowi ini hanya menguntungkan oligarki saja. Sedangkan pemerataan harga yang digembar-gemborkan hanyalah sebuah ilusi. Nah,
Data tingkat kemiskinan yang dimanipulasi oleh BPS bernambah daftar dosa Jokowi lah. Bagaimana tidak? Demi mempercantik citra BPS menggunakan standar yang lama, padahal World Bank sudah mengeluarkan standar yang baru untuk mengukur tingkat kemiskinan. Selain itu, PHK besar-besaran pun ikut memperburuk kepemimpinan Jokowi. Nah, data per Juni 2024 terdapat lebih dari 30.000 pekerja yang terkena PHK. Nah, pertumbuhan ekonomi yang menurun, kemiskinan yang meningkat, serta pengangguran yang semakin bertambah ini akan membuat ketimpangan semakin parah. Lantas, jika sudah demikian, apakah Indonesia tidak boleh dibilang mendekati kehancuran? Belum lagi soal intervensi asing. Nah, Permendak nomor 8 tahun 2024 tentang impor yang ditandatangani oleh Zulkifli Hasan tepatnya jam 2 pagi di Peru, ini menunjukkan ada intervensi asing dalam usaha di Indonesia. Bagaimana tidak? Pabrik tekstil tutup, industri keramik lokal berantakan, hingga serbuan pakaian impor asal Cina ini berhasil membuat banyak pelaku usaha di Indonesia hancur. Dan imbasnya, omset menurun, gulung tikar, hingga badai PHK dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Indeks PMI menyentuh angka 50, usaha padat karya gigit jari, menunjukkan betapa bobroknya kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun ini. Dan hal yang tak kalah menyedihkan adalah yaitu bandar judi online tidak tersentuh, sehingga membuat perputaran uang yang beredar di masyarakat semakin sedikit, menyebabkan deflasi selama 5 bulan berturut-turut, daya beli yang terus menurun. Ini menunjukkan bahwa Jokowi kalah dengan intervensi asing soal bandar judi online ini dan juga produsen asal Cina. Yang menyedihkan memang, namun inilah realita yang sedang kita hadapi bersama. Dan yang jadi pertanyaan, akan sampai kapan? Salam.